Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Ketani 1, yang kami hormati Ibu Inayah selaku calon guru penggerak angkatan 7 dari SD Negeri Ketani 1, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru SD Negeri Ketani 1 dan kamu hadirin yang kami muliakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa berikan rahmat hidayah inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun, dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang nanti akan dipaparkan oleh calon guru penggerak dari SD Negeri 1, Ibu Inayah Sarjana Pendidikan. Sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di dunia hatta akhirah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya selaku pembawa acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif akan menyampaikan rangkaian acara yang pertama pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang nanti akan dipimpin oleh Ibu Fajar Sarjana Pendidikan. Kemudian acara yang ketiga sambutan dari Kepala SD Negeri Ketani 1 yang akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Ibu Putri Sumarti Sarjana Pendidikan, dilanjut dengan penyampaian materi diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh beliau Ibu Inayah Sarjana Pendidikan, dan dilanjutkan dengan penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara diseminasi pada kesempatan siang hari ini. Maka dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan yang akan kita laksanakan pada kesempatan siang hari ini dapat berjalan tanpa ada suatu apapun, marilah kita membuka acara pada pagi hari ini, siang hari ini, dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Meniti acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Fajar Astari. Waktu dan tempat kami persilakan, hadirin dimohon berdiri. Tanah
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, peniti acara yang ketiga, sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri Ketangi 1 kepada beliau Ibu Tuti Kusmawati. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Inaya, Sarjana Pendidikan SD, selaku penyampaian materi destinasi siang hari ini. Dan yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu guru peserta destinasi pada siang hari ini. Puji syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita masih tetap diberi kesehatan, semangat dapat melaksanakan mengikuti kegiatan destinasi tanpa ada halangan suatu apapun. Dan tidak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang diberi syafaatnya besok di kiamat Tuhan. Terima kasih yang diberikan kepada saya. Saya mohon maaf apabila suara saya agak serak-serak. Tetap semangat Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat datang untuk peserta destinasi pada siang hari ini dalam rangka aksi nyata yang disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 7, beliau Ibu Inaya, Sarjana Pendidikan SD. Sebelumnya terima kasih hadirin mengikuti destinasi ini dengan tujuan kedepannya untuk pendidikan yang ada di sekolah ini lebih maju, lebih maksimal dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu hadirin Bapak kita, mudah-mudahan destinasi pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Untuk meningkat waktu, acara destinasi sekaligus akan saya buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, banyak kurang yang saya menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salat bila Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dan sekaligus membuka acara destinasi pada kesempatan siang hari ini yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala SD Negeri 1. Peniti acara yang keempat, yakni penyampaian materi diseminasi menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Inaya, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Inaya, Sarjana Pendidikan, waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon tepuk tangannya sekali lagi untuk Ibu Inaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Ketangi 01, Ibu Tuti Kusmawati SPD, kepada rekan-rekan guru SD Negeri Ketangi 01 yang saya hormati pula. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berkumpul di aula SD Negeri Ketangi 01 ini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya
manfaatnya di hari akhir nanti. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir dalam acara desiminasi pada siang hari ini. Di sini saya akan menyampaikan tujuan kegiatan pada siang hari ini, yaitu di sini saya sebagai calon guru penggerak mendapat tugas aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, di mana dalam satu modul ini terdapat 4 submodul. Dari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, 1.3 tentang prakarsa perubahan, dan yang ini modul terakhir yaitu 1.4 tentang budaya positif. Di sini saya ditugaskan untuk menyebarkan pemahaman dan teori-teori tentang budaya positif serta pengalaman penerapan budaya positif khususnya di SD Negeri tercinta ini. Saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Ini slogan guru penggerak, ya. Nuwun sewu Bapak Ibu, di sini bukan berarti saya menggurui, ya. Di sini kita akan belajar bersama, saling berkolaborasi, saling mendukung demi menciptakan budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Dalam konsep utama modul budaya positif nanti ada beberapa materi. Dari materi pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol restitusi. Ini pelan-pelan ya Bapak Ibu, takut salah mengucapkannya. Kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir sertifikat restitusi. Nanti kita akan ulas satu persatu, ya. Pertama, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahapan perkembangannya, atau dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin sebelumnya kita sudah mengetahui apabila pembelajaran itu bersifat klasikal, artinya kita jarang sekali mengetahui keunikan dari masing-masing peserta didik. Jadi paradigma baru ini, apalagi kita sudah masuk dalam implementasi kurikulum merdeka, pembelajaran bersifat berdiferensiasi. Artinya apa? Sebagai pendidik kita harus rapopo kok ben diketok dhewe rapopo. Terus kowe. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, artinya kita sebagai pendidik harus melihat keunikan dari masing-masing siswa kita, ya. Tentunya untuk mewujudkan dimensi profil pelajar Pancasila. Di sini masih ingat ya Bapak Ibu, 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu apa saja? Ya, 1 bergotong royong, 2 beriman dan bertakwa,
dari disiplin, tepat waktu, ya, peraturan. Nah, di sini kita garis bawahi disiplin itu adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Mungkin kita hubungkan dengan ketidaknyamanan, atau siswa di sini mendengar kata peraturan itu berhubungan dengan kekangan, atau jika tidak melakukan peraturan itu akan mendapat hukuman atau sanksi. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi tujuan utama dalam pembelajaran modul ini yaitu disiplin positif itu harus berasal dari dalam diri siswa tersebut, atau di sini disebut motivasi intrinsik, bukan karena terpengaruh oleh aturan, kekangan, atau untuk mendapat penghargaan dan lain sebagainya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Jadi di sini siswa sadar dalam diri mereka sendiri melakukan disiplin itu tanpa paksaan, tanpa imbalan maupun takut akan hukuman. Nah, nilai-nilai kebajikan, ya, nilai-nilai kebajikan di sini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan tadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Itu tujuannya dari kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, sampai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu dimensi profil pelajar Pancasila yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, dalam melaksanakan disiplin positif atau melaksanakan sesuatu, pasti peserta didik ataupun pendidik atau orang dewasa itu ada yang melatar belakangi kebutuhan dasar manusia. Ya. Di sini kita lihat ada 5 kebutuhan dasar manusia. 1, bertahan hidup. Artinya apa? Di sini kebutuhan bertahan hidup itu bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Contohnya kita butuh makan, minum, kesehatan, rumah, atau sandang, papan, paman, seperti itu gitu Pak Ibu. Yang kedua, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ini bisa kita contohkan. Biasanya kita melihat anak-anak caper atau cari perhatian. Nah, mungkin ini dalam keluarga itu anak membutuhkan atau kasih sayang tadi, Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, kebutuhan dasar penguasaan. Nah, di sini kebutuhan dasar penguasaan itu keinginan untuk biaya berharga, kemudian bisa membuat perbedaan dengan orang lain, bisa membuat pencapaian atau kompeten diakui serta dihormati. Kebutuhan dasar selanjutnya itu tentang kebebasan. Kebutuhan di sini meliputi kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah
hidup seseorang. Yang terakhir, kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, ya. Nah, dari kebutuhan dasar tadi timbul motivasi perilaku manusia. Nah, di sini kita bahas dulu apa itu motivasi. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi untuk mencapai tujuan tertentu itu kita butuh motivasi apa dalam diri kita. Nah, di sini khususnya peserta didik menurut Dian dosen menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia, antara lain 1, itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini mulai melakukan disiplin karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi eksternal tadi yang sudah dibahas di awal, bukan dari dalam diri siswa tersebut. Di sini masih terlihat motivasi eksternal, melakukan sesuatu karena takut dihukum. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini murid melakukan disiplin karena ingin mendapatkan imbalan. Ini juga masuk ke motivasi eksternal. Yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, di poin nomor 3 ini, ya, murid melakukan disiplin secara sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi internal. Nah, ini yang akan kita terapkan dalam budaya positif, ya. Jadi yang timbul karena motivasi dalam diri siswa tersebut atau kesadaran diri. Sebenarnya, ya. Nah, di sini masuk ke konsep disiplin dengan identitas berbeda. Mengapa kok sudah menerapkan konsep disiplin kemudian kok beda? Nah, kita kembali lagi dengan hukuman. Ya, di sini hukuman itu pertama menyakitkan bagi siapa? Bagi yang dihukum tentunya, ya. Jadi hukuman di sini menyakitkan pertama. Yang kedua, murid merasa takut kalau tidak melakukan disiplin, takut dengan hukuman, ya. Mungkin lari berapa kali, terus kalau tidak membawa atribut upacara, takut dipermalukan di depan diri sendiri. Itu anak-anak takut, merasa takut untuk dihukum, ya. Jadi di sini nanti identitas masuk ke identitas begal. Yang ketiga, hukuman itu memaksa. Yang keempat, bisa menjadikan siswa atau peserta didik rendah diri, kemudian menyembunyikan kesalahan akibat melanggar disiplin tadi. Akibatnya siswa itu tidak jujur atau menyembunyikan kesalahan agar tidak dihukum. Yang selanjutnya, memberi perlakuan. Nah, Bapak Ibu yang perlu kita ketahui, penghargaan pun ternyata tidak efektif dalam konsep disiplin atau kurang efektif. Artinya apa? Di sini kurang efektifnya bisa kita contohkan jika kita memberi penghargaan dalam arti hadiah, imbalan, itu nanti anak-anak lain dari atau sewaktu-waktu kita tidak mengiming-imingi penghargaan itu atau imbalan itu, tidak mau melaksanakan disiplin positif. Nah, yang kedua, merusak hubungan atau iri, ya. Mungkin kalau di dalam kelas
lalu mendapat penghargaan. Aku kapan? Padahal dalam diri siswa tersebut sudah tahu kemampuan dirinya sendiri. Pak Operator. Nah, yang ketiga, penghargaan itu mematikan kreativitas. Jadi yang sudah sering mendapat penghargaan, lah aku ini sudah dapat bagian. Nah, jadi merasa sudah bisa dari teman lainnya. Nah, di sini Bapak Ibu yang perlu kita ketahui nomor 4 tentang penghargaan yang sistem ranking itu ternyata juga tidak begitu baik Bapak Ibu. Karena apa? Itu berdampak kalau apabila kita umumkan itu yang menjadi dapat ranking terdahulu itu akan minder atau nanti akan terjadi pembulian seperti itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir merampas hak untuk menghargai dirinya sendiri. Di sini tadi konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, ayo Bapak Ibu kita lihat di sini ada konsekuensi dan restitusi. Apa itu konsekuensi? Siapa yang mau memberi tanggapan sebelum kita lihat kenapa disiplin dengan identitas yang sukses? Siapa yang mau menjawab? Konsekuensi itu berhubungan dengan tanggung jawab. Jadi contohnya, jika ada seseorang anak yang menumpahkan botol air minum temannya, konsekuensi yang diberikan apa? Bapak Ibu, konsekuensinya apa? Tumpah, terus kemudian kelasnya menjadi kotor atau basah. Konsekuensinya apa? Membersihkan atau mengepel. Nah, di sini konsekuensi itu bersifat penguatan jangka pendek. Perlu monitoring berkelanjutan. Artinya di sini tadi contohnya membersihkan itu perlu dilihat oleh guru. Ya, di sini perlu monitoring berkelanjutan. Apakah sudah dibersihkan atau belum? Itu perlu monitoring berkelanjutan. Yang ketiga, konsekuensi itu stimulus dan respon. Nah, tadi contohnya, ayo Bayu bersihkan tumpahan yang sudah kamu senggol dari temanmu tadi, air minum tadi. Nah, respon dari Bayu, iya Bu, saya akan membersihkan dan mengepelnya. Itu stimulus dan respon. Jadi perlu kita stimulus, ya. Kemudian murid menghormati peraturan. Yang selanjutnya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Tadi di sini maksud kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan itu mungkin Mas Bayu itu ingin minta maaf terlebih dahulu, tetapi karena kita di sini tadi memberi stimulus, ayo bersihkan. Nah, jadi di sini kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan yang dilakukan. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses ini restitusi. Nah, saya baru mendengar kata restitusi ini juga waktu dapat pembelajaran modul 1.4 itu, ya. Di sini kita belajar bersama tentang ciri-ciri restitusi. Nah, di situ akan terlihat identitas suksesnya bagaimana. Pertama, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, ya. Kemudian juga fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi di sini guru tidak langsung memberi suruhan atau memberi tadi stimulus seperti tadi, ya, tetapi di sini fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi akan dilakukan berulang-ulang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya sendiri yang memegang kontrol, bukan orang lain. Kemudian murid
Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi apa toh? Konsep disiplin pendekatan restitusi sebuah cara untuk menanamkan budaya positif pada murid. Nah, arti dari kata restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi: 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi, menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan tersebut. 6. Fokus pada pembentukan karakter. Yang 7. Restitusi adalah cara yang paling baik atau pemberi solusi. Nah, di sini kita lihat Bapak Ibu contoh kasus ya. Murid mungkin ini sering kali terjadi pada kelas kita di Bapak Ibu. Murid sering tidak mengerjakan PR. Nah, kita lihat dari hukuman yang sering dilakukan itu guru menghukum murid bisa berdiri di depan kelas selama pembelajaran berlangsung, kemudian guru marah sehingga takut. Dari segi konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat. Ini lebih baik dari hukuman, ya. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Dan yang ketiga, restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Dan guru terbuka dan murid menghormati diri dan orang lain. Itu contoh kasus dalam murid sering tidak mengerjakan PR. Nah, mari Bapak Ibu kita lihat di sini ada beberapa kalimat atau tindakan guru. Nanti mana masuk pada hukuman atau konsekuensi. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena pergi ke sekolah terlambat. Hukuman. Terus lari keliling. Dan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu masuk apa Bapak Ibu? Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Di sini terlihat bertanggung jawab atas kesalahannya. Kemudian mengganti kertas atau tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi ya, terlihat perbuatan bertanggung jawab tadi. Yang ke-6, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Ini tidak mengenakan, ya, tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Tidak bersepatu seharian. Itu masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, kita lihat contohnya ya, contoh. Nah, ternyata yang nomor pertama tadi itu terlihat hukuman ya, karena di situ mungkin tidak efektif nih Bapak Ibu. Karena terlambat disuruh mencatat sebanyak 100 kali. Nah, kita bandingkan dengan ya kenapa kok lari tadi. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK masuk ke konsekuensi karena
Bapak Ibu. Tadi ada yang menjawab hukuman, ada yang menjawab konsekuensi. Iya, karena di sini terlambatnya itu iya pada pelajaran fisika nyambung ya Bapak Ibu. Nah, di sini selanjutnya kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu menghukum, membuat rasa bersalah, kemudian posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol pemantau, dan posisi kontrol manajer. Sebelumnya sebelum ke pengertian itu, nah selama ini kita dalam posisi apa Bapak Ibu yang sering kita lakukan? Mungkin apa? Yang sering kita lakukan? Ya, penghukum, guru pasien penghukum, kemudian teman, ya, karena saking akrabnya dengan murid-muridnya di kelas, itu posisi kontrol teman. Nah, apakah sudah ada yang manajer? Nah, kita lihat satu persatu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada video tentang 5 posisi kontrol itu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan Mari kita lihat bersama-sama ya Bapak Ibu. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu nolak ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. posisi Nah, di sini pertama posisi menghukum ya tadi terlihat menghadiri, menunjuk-nunjuk, ya, berkata hingga atau membentak dengan nada yang keras, ya. psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Nah, dampaknya apa? Nanti murid bisa sakit hati atau dendam kepada guru tersebut. Ya. Yang kedua itu membuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak. Nadanya lebih halus daripada posisi penghukum. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kelas sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata
tadi terlihat ya kata-katanya lebih lembut, tapi membuat siswa merasa bersalah. Yang ketiga posisi Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ini sekolah. Sana cepat. Akan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. ini membuat merasa bersalah atau identitas gagal tadi. Yang selanjutnya posisi teman. Kita perhatikan ya Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Lebih lembut lagi. Selamat pagi ya sayang. Rasa Iya Bu, bersalah. habis tuh saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu mau menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lagi kencang, tetap berkejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang yang Ini saja beberapa baiknya ada guru yang berpihak pada murid tersebut ya. Jadi terjadi ketergantungan. Yang keempat posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan Nah, kamu. di sini terlihat ya, walaupun diberi apa tadi konsekuensinya pada waktu istirahat itu terlihat siswa bertanggung jawab. Yang terakhir, kontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar. hampir identik dengan hukuman ya Bapak Ibu ya. Cuma di sini kita lebih mengatakan ada stimulus respon konsekuensi tadi. Yang terakhir itu posisi manajer. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20.
Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa tahu alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Jadi guru menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah Orang lain mungkin ya Bu. dilanggar atau disiplin waktu, benar keterlambatan Iya Bu, berangkat saya ke ingin sekolah. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan Di sini Bu Guru Bersedia, Bu. terlihat dari solusi memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? dan nadanya pun lebih enak juga daripada Kata saya, dari posisi KMA. pertama Ada tadi. lagi selain KMA? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang Ini disarankan guru memberikan saran kepada pihak agar menyelesaikan masalah ya. bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna. Nah, tadi terlihat ya Pak Ibu ya, dari motivasi, terus guru berbuat, terus guru berkata itu sudah ada contohnya. Dari posisi kontrol penghukum tadi menghadik atau menunjuk-nunjuk, bahkan menyakiti, menyindir ya. Kemudian dengan kata kalau kamu tidak melakukannya saya akan menghukum terus atau yang lainnya. Kemudian hasil dari posisi penghukum tadi memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Yang kedua tadi membuat orang merasa bersalah. Di sini terlihat guru berceramah menunjukkan kekecewaan terhadap peserta didik yang melanggar. Kemudian guru berkata, kamu sudah mengecewakan ibu ya. Kemudian hasilnya menyembunyikan atau menyangkal bahkan berbohong. Yang ketiga itu posisi teman. Ini membuat alasan untuk murid-muridnya. Tadi terlihat ya, lakukan untuk ibu ya. Nah, dari situ terlihat akrab dengan peserta didik yang melakukan kesalahan. Hasilnya itu ketergantungan ya. Mungkin dengan guru lain tadi ya sudah dikatakan tidak akan sama dengan perlakuan guru satu dengan guru lain keakrabannya. Itu jadi terjadi ketergantungan. Yang keempat posisi pemantau itu biasanya guru berbuat menghitung. Sudah 3 kali kamu tidak mengerjakan PR atau mengukur ya dengan kata-kata ya. Tapi terlihat apa peraturannya, apa konsekuensinya ya. Dan hasilnya itu menyesuaikan bila diawasi. Kalau tidak diawasi akan melanggar lagi, biasanya seperti itu gitu Pak Ibu. Yang terakhir ya posisi manajer. Di sini apa yang kita buat sebagai pendidik itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya apa yang kita yakini atau keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, nah ya. Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan tentang dirimu seperti apa, dan hasilnya itu menguatkan watak atau karakter. Tadi terlihat Naren karakternya bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, kira-kira posisi mana yang paling ideal
disiplin positif itu. Manajer, betul Bapak Ibu. Posisi manajer. Nah, posisi manajer di sini guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid dan memerdekakan murid. Nah, tadi terkait keyakinan kelas di posisi manajer tadi Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Nah, kita jawab pertanyaan berikut ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ya, pertama keselamatan, kemudian bergaya karena helmnya mahal, ya, bergaya boleh saja. Kemudian peraturan lalu lintas. Nah, tadi yang menjawab keselamatan, kalau peraturan kan tentang aturan. Kalau tidak memakai helm nanti akan ditilang. Tetapi beda dengan keselamatan, kita ya meyakini atau melakukan motivasi tersebut ya untuk meyakini keselamatan dalam diri kita sendiri. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Ya, kalau dulu waktu masih corona itu pemakaian masker itu kan aturan ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita yakini dengan memakai masker kita akan terhindar dari ya virus. Nah, menekankan keyakinan pada seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, salah satu langkah untuk mewujudkan disiplin positif di kelas itu adalah membuat keyakinan kelas. Apakah keyakinan itu? Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Itu arti dari keyakinan. Nah, kemarin beberapa minggu yang lalu saya membentuk keyakinan kelas di kelas saya, yaitu cara pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu. Satu ya, mempersilahkan murid-murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang ingin disepakati di kelas. Ya, jadi anak-anak mengutamakan bercurah pendapat tentang peraturan yang ingin disepakati di kelas itu. Kemudian mencatat semua masukan-masukan para murid di papan tulis atau di kertas karton. Kemudian siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah ditulis tadi. Kemudian guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting yang akan kita sepakati. Kemudian mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Tadi contohnya ya, dilarang. Nah, kalimat positifnya diubah. Tadi kan kalimat negatif ya, dilarang itu kalimat negatif. Diubah dilarang membuang sampah sembarangan. Diubah dengan menjaga kebersihan kelas. Boleh. Kemudian mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Keyakinan kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, ciri-ciri keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian sedikit agar mudah diingat. Jadi kalimatnya tidak terlalu panjang. Yang ketiga, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif sesuai dengan kondisi kelas, dan semua warga kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas, dan yang terakhir ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Bisa berubah ya Bapak Ibu, tidak pakem. Jadi keyakinan kelas itu ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, di sini kemarin waktu pembuatan keyakinan
surat yang dibuat oleh masing-masing individu, kemudian ditempel, mengutarakan pendapatnya, kemudian kita bersama, saya bersama siswa memilih keyakinan yang ingin kita sepakati bersama, dan kemudian kita buat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di sini. Ada beberapa siswa, kemudian kita pilih, kita kalau ada yang sama atau mungkin beda kalimatnya. Nah, ini tadi sudah kita bahas di depan ya Bapak Ibu tentang restitusi tadi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, di sini mungkin ya Bapak Ibu baru tahu apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada tiga langkah restitusi. Satu, menstabilkan identitas ya, yang semula gagal menjadi sukses. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, ini memenuhi kebutuhan dasar. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, kita lihat satu persatu. Tadi yang pertama, menstabilkan identitas. Tujuannya apa Bapak Ibu? Yaitu untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, di sini terlihat contohnya. Guru berkata, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Guru pun pernah melakukan salah. Ya. Terus, apakah kamu sudah mencari salah teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu contoh kalimat dalam menstabilkan identitas. Yang kedua, tahapan restitusi, segitiga restitusi tadi, validasi kebutuhan. Di sini bertujuan untuk membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tadi. Ya. Contohnya, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan. Kita menanyakan alasan. Mengapa kamu melakukan hal tersebut? Nah, ini bertujuan untuk melihat kebutuhan dasar apa dari dalam diri siswa tersebut. Yang terakhir, tahapan segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Tujuannya apa? Agar anak melihat kesalahan. Kalau kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini terlihat apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, apa yang kamu rasakan setelah melakukan kesalahan tersebut. Kemudian ketika kamu melakukannya, kamu menjadi orang yang seperti apa. Nah, kita lihat contoh dari sama tahu kenapa Tidak tahu sama tadi beranak. Nah, di sini Bapak Ibu, saya hanya mencontohkan, jadi ini juga tugas dari modul ya. Tugas saya di calon guru pembina itu membuat contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, di sini kita akan melihat dari tahapan 1 sampai tahapan 3 ya. Sama tahu kenapa pukul panggil kenapa? Tidak tahu Sama tadi berangkat pukul berapa? Setengah 8 Sama tahu tidak? Jam masuk sekolah kita pukul berapa? tahu jam 7. Kira-kira kalau sama berangkat pukul setengah 8, sedangkan jam masuk di sekolah kita pukul 7, apakah sama sudah datang tepat waktu? Tidak sama dari waktu
polisi agar Salma tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Iya, Bu. Nah, tadi pasti Salma Dan kedua ini Pak, dan penjelasan yang salah. datang terlambat ke sekolah. Menanyakan alasannya ya. Kalau boleh tahu, kenapa Salma berhenti di sana? Oh, jadi penyebar Salma tadi datang terlambat ke sekolah. Salma berhenti ke sana karena terlalu lama bermain HP dan itu larut malam. Kira-kira dalam Terakhir menanyakan keyakinan. sudah sesuai atau belum dengan keyakinan kelas kita yang pernah kita buat? Maaf, Bu, saya mengambil dengan emosional. Sama masih ingat tidak dengan keyakinan kelas kita? Kasih ibu datang tepat waktu, mengajar bersama sebenarnya, menjaga kebersihan, bermakan kelas, tidak mengalahkan. Kira-kira hal apa saja yang dapat Salma lakukan untuk mencegah Salma datang terlambat lagi ke sekolah? Ini lebih awal, tidak itu akan sekolah, menemani menjaga kebersihan alam, atau mengetahui dengan sejak orang tua. Nah, kapan Salma akan memulai? Dan yang sudah disebutkan Salma tadi. Mulai malam ini, Bu, saya akan menuju ke kantorku dan tidak mengingatkan semua jadi. Terima kasih ya nak, Salma sudah mau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Ibu berharap Salma dapat menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan lebih taat aturan. Nah, di sini terlihat ya penerapan segitiga restitusi tadi tidak hanya menanyakan konsekuensinya saja, tetapi di sini kita mengarahkan untuk siswa itu melakukan perubahan yang lebih baik lagi. Tadi contohnya ada siswa yang datang terlambat. Jadi di sini kita juga berperan memberikan solusi atas permasalahannya. Jadi tidak langsung menghadik atau menghukum ya. Jadi kita tanya dulu apa sebabnya, kemudian tentang keyakinan kelas yang dilanggar, kemudian yang terakhir memberikan solusi atas kesalahannya. Itu tentang penerapan segitiga restitusi. Belum, Pak? Salma Pak. Nah, dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar profesional, kepribadian, emosional, sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrol pada saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang mampu menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, itu tadi sekian dari pemaparan menyebarkan budaya positif serta berbagi pengalaman penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan. Untuk itu di termen selanjutnya nanti Bapak Ibu boleh berbagi pengalaman ya tentang budaya positif yang sudah dilakukan di sekolah. Nah, sebelumnya tadi saya mau bertanya dulu ya, motivasi intrinsik atau motivasi ekstrinsik yang bagus untuk siswa atau peserta didik Bapak Ibu? Intrinsik. Ada yang mau mengutarakan pendapatnya karena apa? Monggo Pak Zain. Berdiri di depan. Ya, sedikit ingin menjawab dari pertanyaan Bu Inaya tadi, semoga tidak salah ya. Berkenaan mengenai motivasi yang baik untuk
maupun siswa itu adalah motivasi yang stringsing. Dari pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bu Inaya tadi, bahwasanya motivasi itu harus berdasarkan dari diri siswa sendiri. Nah, untuk melakukan suatu perubahan dan menyadari kesalahannya sehingga tidak akan mengulanginya lagi. Kurang lebihnya mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Zen ya. Jadi benar motivasi untuk tujuan pada modul ini budaya positif itu tumbuh dari dalam diri siswa tersebut karena bukan karena kekangan aturan ya atau siswa takut dengan hukuman. Jadi itu kalau hukuman pemberian itu motivasi apa Bapak Ibu? Ekstrinsik atau luar ya. Monggo Bapak Ibu yang mau berbagi pengalaman tentang penerapan budaya positif atau ada mungkin mau menambahkan, karena di sini kita belajar bersama ya Bapak Ibu. Monggo Pak Bayu. Ya, oh ya, monggo. Ya mungkin saya bertanya saja Bu. Tadi kan panjenengan menyampaikan bahwa pemberian penghargaan seluruh imbalan atau hadiah kepada siswa itu merupakan suatu kegiatan yang tidak efektif dalam mengembangkan disiplin positif siswa. Nah, kalau penghargaan yang diberikan itu penghargaan secara lisan, seperti mengatakan oh bagus, pintar, apa itu juga tidak efektif dalam pengembangan kualitas disiplin. Ya, terima kasih Pak Bayu tentang penghargaan gitu Pak. Tadi sebutkan di situ kan istilahnya penghargaan di sini itu berhubungan dengan barang gitu Pak Ibu, atau hadiah, imbalan uang atau dan sebagainya. Nah, yang ditanyakan Pak Bayu, kalau penghargaan berupa verbal atau ucapan itu bagaimana? Nah, dalam pemberian penghargaan secara verbal atau ucapan itu bagus Pak Bayu, itu memotivasi siswa juga. Contohnya yang sering saya lakukan ya, itu juga kalau siswa bisa menjawab itu dengan kata bagus, good. Nah, kalau selesai presentasi biasanya ada tepuk jempol itu ya, tepuk jempol, good. Nah, itu bisa memotivasi anak ya. Jadi di sini yang dibahas yang tadi saya bicarakan tadi, penghargaan berupa barang atau istilahnya imbalan, terus iming-iming ya, uang dan sebagainya. Seperti itu Pak Bayu, bagaimana? Ya, Bu. Nah, terima kasih Bapak Ibu guru yang telah mengikuti acara diseminasi pada siang hari ini. Mungkin saya banyak salahnya dalam penyampaian materi diseminasi tadi atau kekurangan dalam tutur kata, mungkin ada yang salah. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi yang telah dilakukan oleh Bu Inaya tentang budaya positif, saya lebih paham mengenai bagaimana cara menerapkan budaya positif untuk siswa atau diri saya sendiri untuk membentuk siswa-siswi yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila.